atas meja. Masa mau tidur lagi? Nova sudah siap berdoa belum? Aga, pimpin doa. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya kalian bisa bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Terus yang kedua, apa saja komponennya? Jadi kalian bisa menyebutkan komponennya ada berapa. Yang ketiga, bisa menerapkan dalam kehidupan kita atau sehari-hari. Contoh game yang akan kita lakukan itu menggunakan prinsip berpikir komputasional. Oke? Ini sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok pilih 2 orang. Terserah siapa, dengarkan dulu. Lihatlah itu paradis. Pilih 2 orang. Dengarkan. 1 orang berperan sebagai programmer. 1 orang berperan sebagai programmer. 1 orang berperan sebagai robot. Tugasnya programmer apa? Kalau programmer itu tugasnya memberikan perintah. Perintahnya apa? Bisa maju langkah ke depan berapa langkah. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Kalau robot tugasnya kalau robot tugasnya menjalankan perintah dari programmer. Paham? Paham. Yakin paham? Paham. Pilih 2 orang. Siapa yang mau praktek Nova Kanodis? Boleh, ayo. Ayo. Maju 1 langkah.
Maju satu langkah depan. Terus? Maju satu langkah depan. Terus? Belok kanan. Belok kiri. Belok kanan. Maju 2 langkah. Ini semangat. Bener. Ini caranya gitu. Kasih WOW untuk Nova sama Paradis. Kasih. Ayo, ada lagi. Kelompok lain. Bener. Kelompok lain. Kelompok 1 di kelompoknya. Kelompok 1 sama kelompok 2 rutenya sama. Apakah kelompok 5 ini rutenya sama? Dicek. Siapa jadi programmer? Jadi robot. Oke, start. Gimana? 3 langkah ke kiri. 3 langkah ke kiri sana. Kiri kanan. Oke, sip, benar. Kelompoknya Nova sama Lendra. Berarti ada 2 rute. Rute yang pertama kalian harus menggo. Yang rutenya Nova langsung lurus. Karena kan ini tidak ada rintangan. Kita lanjut ke materi ini. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding dung dung dung. Kita lanjut ke materi berpikir komputasional sama komponennya. Coba kelas 5 sudah bisa baca? Baca. Nova. Setiap hari kita berbagai macam masalah, mulai dari kecil sampai Seperti mencari sampai yang besar. Seperti rencana belajar. Lanjut Paradis. Yang keras. Lanjut dibacanya agar kita bisa agar. Gak kelihatan dari situ. Gak kelihatan dari situ. Ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Efisien. Kita perlu belajar cara berpikir yang Terstruktur, logis, dan sistematis. dan berpikir komputer. Oke. Terus, ketika kalian mencari barang yang hilang, apa sih yang kalian lakukan? Mencari di tempat-tempat yang sekiranya ada. Nah, itulah supaya kenapa kok kalian merasa bahwa di tempat itu ada? Supaya kenapa kok kalian mencarinya di situ? Supaya lebih cepat, lebih efisien. Berpikir komputasional itu berpikir dengan lebih cepat dan lebih efisien untuk menyelesaikan masalah. Tetapi penyelesaiannya harus logis. Logis itu nyata. Misalnya, kamu kehilangan barang, kamu mengingatnya itu di dalam kamar gitu. Apakah mungkin kamu mencari di dapur? Tidak. Kamu misalnya nih kehilangan buku. Buku itu biasanya letaknya di mana? Tas. Apakah mungkin kamu mencarinya di kamar mandi? Tidak.
nilainya 5. Setelah itu ditambah. Itu berarti menyusun cara penyelesaian masalah secara sistematis. Sistem komputasional, proses berpikir langkah demi langkah. Jadi 1 per 1 menyelesaikan masalah. Cara berpikir komputasional itu bukan cuma komputer. Kalian sebagai manusia juga bisa. Contoh berpikir komputasional, membuat mie instan. Apa yang pertama kali dilakukan ketika ingin membuat mie? Godok air, terus menuang bumbu, terus memasukkan mie ke dalam panci, terus ditiriskan, terus diaduk bersama bumbu. Jadi tadi yang pertama apa? Mendidihkan air. Yang kedua, memasukkan mie ke dalam air panas di dalam panci. Yang ketiga, menuang bumbu di piring. Setelah bumbunya tertuang, apa yang dilakukan selanjutnya? Tiriskan mie. Terus yang kelima, diaduk bersama bumbu. Itu contoh dari algoritma. Hah? Kok ada algoritma? Apa itu algoritma? Nah, ya kan? Hah? Kok ada algoritma? Lah, bener. Pertanyaannya Faradis bener. Gawe mie, kok contoh algoritma? Nah, setelah ini kita belajar algoritma. Tenang aja. Terus, mencari barang yang hilang. Seperti kalian tadi, mencari barang yang hilang itu kalian berpikirnya di mana ya terakhir barang itu berada. Kalian pasti mencarinya di tempat itu. Nah, itu termasuk abstraksi atau pemecahan masalah. Jadi misalnya kalian seperti tadi mencari buku, tidak mungkin mencarinya di kamar mandi, tetapi mencarinya di tas. Nah, itu termasuk pemecahan masalah. Keempat komponen yang pertama apa? Pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Pemecahan masalah itu apa? Memecah masalah besar menjadi kecil. Contohnya, aku kehilangan buku. Kira-kira di mana ya aku bisa menemukannya? Kalian berpikir di tas. Kalian mencarinya di tas. Itu termasuk langkah-langkah kecil. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari pola yang sama. Misalnya 5, 6, 7. Diulang 5, 6. Habis 6? Pintar. Kan polanya gitu. Misalnya polanya lagi. Misalnya polanya 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Benar. Kan pengenalan pola, mencari pola yang sama. 3, 6, 8. Habis 3, 6, 8. Habis 3, 6, 8. Abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak penting. Contohnya, gak mungkin buku bisa dijemokno di dapur. Berarti gak perlu golehi buku di dapur. Itu algoritma. Nah, tadi bingung toh. Membuat mie kok bisa algoritma? Algoritma itu apa? Kalau dicoba baca. Menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kamu membuat mie kan, contohnya itu disusun secara berurutan langkah-langkahnya. Itu sudah termasuk algoritma. Nah, misalnya baca dengan teliti, kalian temukan kesalahannya ada di mana. Semua kelompok wajib. Nanti Bu Ayu tanya, Rani memakai seragam sekolah hari Senin. Novarendra baca. Rani memakai seragam sekolah
seperti itu. A. Segitiga. B. Bunder. C. Kotak. D. Bintang. E. Wajik. Sudah? Sudah. Buayu punya pola kayak gini. Segitiga, bundar, dan bintang. Kira-kira huruf aslinya apa? A, B, D. A, B, D. Segitiga, lingkaran, bintang. A, B, D. Kalau Buayu punya segitiga, bintang, wajik. Ya. Sekarang mengapa sih kita perlu untuk belajar berpikir komputasional? Supaya memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Karena penyelesaiannya itu diubah dari langkah besar menjadi langkah kecil. Terus ini juga penting untuk kalian pelajari supaya kalian nantinya ketika belajar komputer mampu menguasai prinsip-prinsipnya. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya untuk komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan apapun supaya lebih mudah. Ya, nih. 3 LKPD. Kerjakan dulu secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok. Ya, dikerjakan jangan berantem, kan kelompokan. Sudah selesai. Ya, yang lainnya lah. Gampang sekali. Kamu, perkenalkan diri kamu. Kamu siapa dan di kelompok berapa? Yang lain dengarkan. Oke. Yang lain dikoreksi punyanya benar apa tidak? Ide desa pada
Di HP bisa. Nanti sampai rumah. Sampai rumah buat latihan supaya minggu depan bisa. Kita minta gerak berapa langkah kira-kira? 2 langkah toh? Sini ada yang maju ngetik di sini. Latihan, yuk. Gak apa-apa salah. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Agam, ayo Gam. Akhirnya Agam yang maju. Terus coba Gam, bro. Klik hijau sini. Terus lagi. Loh, beruangnya di loh. Supaya dia bisa kembali, kita ganti arah. Kalau ini ke arah kanan, kita balik ke arah kiri. Agar diklik bagian kejadian coba atau gerakan. Gerakan diklik. Coba ke di bawah. Supaya dia bisa kembali ke kiri, harus dipilih yang mana? Apa? Mama? Di akan gerakan terus. Oke, ayo. Jika di pinggir dipantul kan. Apa yang salah? Benar. Beruangnya kebalik sehingga harus kita balik. Ya, kita cari gimana caranya supaya bisa dibalik. Apakah pakai ini? Kita coba. Bisa kan? Oke, coba sudah bisa toh? Coba siapa yang PR-nya akan dikirim di grup. Tadi kita belajar apa? Ayo, kita tadi belajar apa? Berpikir komputasional itu berpikir untuk menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien. Komponennya tadi ada 4. Yang pertama apa? Dekompo.